football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Juventus lagi rugi 3,7 triliun rupiah. Dilansir dari Football Italia, Juventus sedang dalam kondisi keuangan yang tidak baik dalam rentang waktu tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021 ini, khususnya terkait pandemi virus corona. Angkanya tidak main-main. Juventus rugi sebesar 190 juta euro atau setara dengan 3,7 triliun rupiah. Angka itu naik 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Akibat kerugian yang besar kali ini, tak heran kalau Juventus tidak berbuat banyak di bursa transfer musim panas kemarin. Belgia kalahkan Belarus 1-0. Pertandingan Belarus versus Belgia digelar di Central Stadium Kazan. Belgia tampil tanpa kehadiran beberapa bintangnya, namun mereka mampu meraih kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga tersebut dicetak oleh Dennis Praet di menit ke-33. Hasil ini membuat The Red Devils mantap di puncak klasemen dengan 16 poin, sementara Belarus tertahan di posisi keempat dengan 3 poin. Spanyol kalahkan Kosovo 2-0. Kosovo menjamu Spanyol di Stadion Fadil Fokri. Gol-gol Spanyol dicetak oleh Pablo Fornals di menit ke-32 dan Ferran Torres di menit ke-88. Ini menjadi kemenangan beruntun kedua La Furia Roja dalam 3 laga kualifikasi yang dilakoni pada jeda internasional kali ini. Berkat kemenangan ini, Spanyol masih memimpin grup B dengan koleksi 13 poin hasil 6 pertandingan. Sedangkan Kosovo menempati peringkat keempat dengan raihan 4 poin dari 5 pertandingan. Jerman hantam Islandia 4-0. Pertandingan Islandia versus Jerman digelar di Stadion Laugard Dagsvollur. Di Mansaf langsung tancap gas dengan mencetak gol cepat melalui Sergei Gnabry di menit keempat dan Antonio Rudiger di menit ke-24 untuk unggul 2 gol di babak pertama. Gol Leroy Sané di menit ke-56 dan Timo Werner di menit ke-88 melengkapi kemenangan Jerman menjadi 4-0. Dengan hasil ini Jerman terus memuncaki klasemen sementara grup J usai mengumpulkan 15 poin hasil 6 pertandingan, sedangkan Islandia masih bertengger di peringkat kelima dengan 4 poin. Polandia versus Inggris tuntas 1-1. Pertandingan grup I kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa mempertemukan Polandia versus Inggris. Laga berlangsung di National Stadium, Warsawa. Gol pada pertandingan tersebut baru tercipta pada menit ke-72 berkat aksi Harry Kane. Kemenangan Inggris buyar setelah Polandia berhasil menyamakan kedudukan di penghujung laga berkat aksi Damian Szymanski. Lewandowski 1-1. Skor 1-1 bertahan hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan. Tambahan 1 angka tidak mengubah klasemen grup I. Inggris tetap di puncak klasemen dengan 16 poin, sementara Polandia di urutan ketiga dengan 11 poin. Italia pesta gol ke gawang Lituania. Italia sukses menghajar Lituania di laga kualifikasi Piala Dunia 2022 grup C. Melawan tim peringkat 134 FIFA itu, Gliazzurri menang telak 5-0. Kelima gol Italia dicetak oleh Moiskin di menit ke-11. Gol bunuh diri Edgaras Utkus di menit ke-14.
Giacomo Raspadori di menit ke-24. Gol kedua Keane di menit ke-29. Dan Giovanni Di Lorenzo di menit ke-54. Kemenangan ini memantapkan posisi Italia di puncak klasemen grup C dengan 14 poin, sedangkan Lituania berada di juru kunci dengan 0 poin. Hasil kualifikasi Piala Dunia zona Eropa hari ini. Armenia bermain imbang 1-1 dengan Liechtenstein. Hongaria menang 2-1 atas Andorra. Makedonia Utara bermain imbang 0-0 dengan Rumania. Albania menang 5-0 atas San Marino. Irlandia Utara bermain imbang 0-0 dengan Swiss. Wales bermain imbang 0-0 dengan Estonia. Yunani menang 2-1 atas Swedia. Erling Haaland yang sangat ambisius. Haaland baru saja mencetak hat-trick saat Norwegia menggasak tim lemah Gibraltar dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Torehan itu menandai bahwa Haaland sudah mengemas 12 gol hanya dalam 15 caps untuk negaranya sejak debut pada 2019. Haaland menjadi harapan bagi Norwegia untuk tampil di panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998. Ia mengungkapkan bakal terus memperlihatkan performa sensasional di depan gawang lawan. Gabung Real Madrid, Camavinga wujudkan mimpi masa kecil. Eduardo Camavinga tidak bisa menutupi rasa bahagianya bergabung bersama Real Madrid. Camavinga sangat senang bisa bergabung di klub sebesar Madrid. Dia mengaku sudah sedari lama mengidam-idamkan untuk dapat mengenakan seragam El Real dalam karir sepak bolanya. Baginya, transfer kali ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Sekedar informasi, Madrid mendatangkan Camavinga dari Rennes pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2021. Pemain 18 tahun itu ditebus seharga 30 juta euro atau setara 510 miliar rupiah dan dikontrak hingga 2027. Empat rekor gila Italia usai kalahkan Lituania. Timnas Italia mencatatkan 4 rekor gila usai mengalahkan Timnas Lituania dengan skor 5-0. Salah satunya adalah menjadi tim terhebat di dunia dengan mencatatkan 37 laga tanpa kekalahan di berbagai ajang. Selain itu, menurut data Opta Paulo, Italia untuk kali pertama dalam sejarah mencetak 4 gol pada 30 menit awal babak pertama. Italia juga mempunyai 2 pencetak gol kelahiran 2000 dalam satu laga yang sama untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kedua pemain tersebut adalah Moise Kean dan Giacomo Raspadori. Kemenangan kali ini juga membuat pelatih timnas Italia Roberto Mancini masuk jajaran pelatih elit. Mancini menjadi pelatih ketiga dengan jumlah gol terbanyak untuk timnas Italia sebanyak 98 gol. Mancini berada di bawah dua pelatih legendaris Italia yakni Vittorio Pozzo dengan 233 gol dan Enzo Bearzot dengan 115 gol. Moise Kean tegaskan ia kembali ke timnas Italia dengan mentalitas baru. Penyerang anyar Juventus, Moise Kean tegaskan dirinya kembali ke timnas Italia dengan mentalitas dan tujuan baru setelah mendapatkan kesempatan untuk membela Gli Azzurri. Dikutip dari Football Italia, Moise Kean kembali merumput bersama timnas Italia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Lituania. Pada laga tersebut, Moise Kean berhasil mencetak 2 gol yang turut membantu timnas Italia menang dengan skor telak 5-0. Penyerang berdarah Ghana tersebut menjelaskan dirinya bisa kembali ke timnas Italia setelah melakukan kerja keras serta profesionalitas untuk mewujudkan hal tersebut dan sambutan hangat dari rekan setimnya. Kartu merah Liverpool versus Chelsea berbuntut denda 490 juta rupiah. Kartu merah yang diberikan wasit kepada Reece James pada laga Liverpool versus Chelsea membuat pemain Chelsea merespon keputusan itu dengan protes keras. Mereka mendebat Anthony Taylor. Alasannya bola lebih dulu mengenai paha Reece James.
sebelum menyentuh ke tangan. Itu harusnya bukan kartu merah. Beberapa hari setelah itu, Federasi Sepak Bola Inggris FA mengeluarkan hukuman. Chelsea diganjar sanksi denda sebesar 25.000 pound sterling atau setara dengan 490 juta rupiah. Alasan FA menjatuhkan sanksi tersebut karena mendakwa Chelsea tidak mampu membuat para pemainnya tertib. Protes yang dilakukan dianggap berlebihan. Duo Manchester kuasai daftar teratas skuad termahal Eropa. Manchester City terus mengukuhkan diri sebagai klub dengan skuad paling mahal di antara semua klub dalam 5 liga teratas Eropa. Diikuti oleh Manchester United yang menduduki urutan kedua dalam daftar. Ini berdasarkan riset yang dilakukan CIES Football Observatory yang berbasis di Swiss. Hasil riset tahun ini menyebutkan Manchester City mengeluarkan sekitar 1,8 miliar euro atau sekitar 18,19 triliun rupiah untuk transfer pemain mereka saat ini. Sedangkan MU mengutip di urutan kedua dengan nilai skuad 1,2 miliar euro atau sekitar 17,18 triliun rupiah. Sementara klub bertabur bintang Paris Saint-Germain menempati urutan ketiga dengan pengeluaran senilai 939 juta euro atau sekitar 15,82 triliun rupiah. Meski kedatangan banyak bintang top di musim panas ini, sebagian besar berstatus free transfer. Antonio Conte terlalu cerdas untuk gantikan Mikel Arteta di Arsenal. Dengan statusnya yang menganggur dan raihan gelarnya bersama Juventus, Chelsea, dan Inter Milan, Antonio Conte dinilai bisa menjadi sosok yang tepat untuk membangkitkan meriam London. Meski demikian, sejumlah jurnalis Italia meyakini bahwa menggantikan Mikel Arteta sebagai manajer Arsenal tidak masuk dalam benak Conte. Pasalnya, Arsenal dinilai memiliki terlalu banyak masalah. Dia terlalu cerdas sehingga tak akan bersikap bodoh dengan menerima tawaran dari tim yang punya banyak masalah, ungkap jurnalis Italia bernama Fabrizio Piasin kepada Calciomercato. Kemungkinan dia akan mempertimbangkannya musim depan, namun menurut saya itu tetap sulit. Lanjutnya, MU kehilangan Pogba tapi bakal rekrut Declan Rice. Manchester United tengah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Paul Pogba bakal pergi, tetapi Declan Rice akan direkrut sebagai pengganti. MU sudah cukup lama mengejar Rice, tetapi West Ham menolak mentah-mentah dengan memasang harga tinggi. Kini menurut Manchester Evening News, MU sudah mendiskusikan strategi yang tepat untuk mendapatkan Rice. Menurut laporan yang beredar, Rice bakal jadi target utama MU musim depan. Tentunya transfer ini tidak mudah. MU harus bersaing dengan Chelsea yang juga siap membayar mahal untuk Rice. Sebab itu MU mencoba mencuri start dengan merancang rencana pembelian Rice sejak saat ini. Tentunya transfer ini tidak mudah, tetapi MU bakal lebih siap musim panas nanti. CBF larang 8 pemain Brazil tampil di Premier League akhir pekan ini. Klub-klub Premier League seperti Liverpool, Manchester City, dan Manchester United terancam tidak akan diperkuat para pemain timnas Brazil akhir pekan ini. Imbas memanasnya perselisihan mereka dengan Federasi Sepak Bola Brazil. Dilansir The Athletic, FIFA telah memberitahu klub-klub tersebut bahwa aturan 5 hari yang kontroversial akan diberlakukan oleh CBF yang mencegah 8 pemain timnas Brazil bermain di Premier League. Keputusan ini dibuat CBF karena klub-klub Premier League tersebut telah melarang para pemain Brazil berpergian ke negara mereka untuk memperkuat timnas. Pasalnya Brazil masih termasuk zona merah kasus COVID-19. Larangan yang dilakukan klub-klub Premier League ini dibuat mengacu kepada hukum yang berlaku di negara ini. Setiap orang yang masuk ke Inggris dari negara zona merah seperti Brazil wajib menjalani karantina selama 10 hari. Dortmund bikin Liverpool dan Chelsea gigit jari dalam perburuan Bellingham. Klub Bundesliga Borussia Dortmund dikabarkan membuat Liverpool dan Chelsea gigit jari dengan menegaskan mereka tak berniat menjual Jude Bellingham. Kabar ini dilansir oleh Sportsmall. Laporan itu juga menyebut Bellingham bakal terus bertahan setelah menaikkan kontrak baru di Dortmund pada akhir Juni lalu. Kontrak itu membuatnya sekarang dibayar 100.000 pound sterling per pekannya. Bellingham kini terikat dengan Dortmund sampai tahun 2025.
Belum setahun, Mesut Ozil sudah menyesal gabung Fenerbahce. Ex-gelandang andalan Arsenal yakni Mesut Ozil dilaporkan telah menyesal bergabung dengan klub kasta raksasa Liga Turki Fenerbahce. Di Fenerbahce, Mesut Ozil yang kerap menderita cedera hanya tampil sebanyak 10 kali pada pertengahan musim 2020-2021 lalu. Kemudian pada musim ini ia tidak dipercaya oleh pelatih Vitor Pereira untuk tampil 90 menit. Menurut laporan dari Diario AS, posisi gelandang asal Jerman itu kerap tergusur oleh pemain berusia 20 tahun bernama Muhammad Gumuskaya. Hal itu membuat isu keretakan hubungan Mesut Ozil dan Vitor Pereira semakin berembus kencang. Apalagi ia juga dikabarkan membuka peluang hengkang ke Amerika Serikat atau Qatar. Menanggapi masalah itu, sang agen bernama Erkut Sogut langsung bersuara. Ia menegaskan kalau Mesut Ozil akan menghargai kontrak yang berakhir 3 tahun lagi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!